Selamat pagi Pak Rudi yang sudah hadir dalam kegiatan Ukrida Mentoring with Senior Profesional yang merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas lulusan Ukrida. Bersama saya perwakilan dari mahasiswa akuntansi Ukrida dan juga rekan saya Jonathan dan saya sendiri Marsha. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Marsha dan Jonathan. Oke. Untuk awal izinkan saya untuk membacakan profil dari Bapak Rudi Kusnadi sendiri. Bapak Rudi Kusnadi merupakan partner di kantor akuntan publik Ernst & Young dengan pengalaman lebih dari 40 tahun sebagai akuntan publik dan juga sebagai Dewan Penasihat di Ikatan Akuntan Indonesia sekaligus anggota aktif ya Pak dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, untuk beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang Pak seputar audit dan perkembangannya ke depan. Oke Pak, untuk pertama-tama kita mulai dulu nih Pak. Apa sih Pak menjadi tantangan dari profesi audit untuk saat ini maupun mendatang? Apalagi kita kan sudah mengarah ke digital Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau berbicara soal tantangan ya, Jo ya. Tantangan terbesar dari profesi sebagai akuntan publik ya atau profesi auditor itu adalah terkait dengan perubahan teknologi. Kemudian juga perubahan budaya dan perubahan tentang perilaku para pemain bisnis, itu ya, korporasi. Kalau kita ingat pada waktu yang lalu, sebenarnya pemicu dari perubahan dari akuntan itu lebih kepada perilaku bisnis. Perubahan-perubahan dalam perilaku bisnis mengakibatkan kita berubah. Sebagai contoh, perubahan perilaku di dunia dan industri keuangan membuat kita bergeser dari cost method ke fair value. Karena industri keuangan lebih suka cash basis ketimbang yang accrual basis gitu ya. Nah, kemudian mereka juga menginginkan adanya statement tentang aset yang menggambarkan kondisi saat ini. Nah, itulah yang tadi. Tapi kemudian perubahan yang terjadi di bidang teknologi mengakibatkan juga pola kerja dari akuntan publik itu berubah. Ya kan? Banyak kantor akuntan publik yang menggunakan software. Ya kan? Dengan software tadi diharapkan baik mengenai efisiensi, baik mengenai mutu itu akan ada perbaikan. Kenapa begitu? Karena software tadi akan mendikte apa yang harus kita kerjakan. Kamu kalau ada ketinggalan satu prosedur, itu tidak bisa melanjutkan ke prosedur berikut. Kalau dulu kan bisa lupa gitu ya. Jadi diharapkan lebih bermutu. Dan karena pekerjaannya sistematis, diharapkan lebih efisien. Ya, itu perubahan teknologi terhadap kita. Ya, jadi ini juga tentu berpengaruh terhadap budaya kerja yang ada di kantor akuntan publik gitu ya. Kalau kita melihat dalam konteks bisnis sendiri, IAI mencoba melihat paradigma akuntansi, yaitu trust, kemudian accountability, dan integrity. Ya, ada 3 hal yang ditekankan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Trust pada dasarnya, kalau kita rujuk kepada agency theory, itu kan ada penugasan wewenang dari prinsipal kepada agent, dari pemilik kepada manajemen. Terjadi suatu asimetri informasi yang diketahui oleh pemilik tidak sama dengan yang diketahui oleh manajemen. Oleh karena itu, trust diharapkan manajemen itu bisa memberikan informasi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, saya percaya deh kalau kamu lapor pasti betul gitu ya. Dan seperti itu kira-kira. Nah, akuntabilitas atau accountability tadi sebenarnya menggambarkan bagaimana manajemen itu bertindak dan melakukan segala hal sesuai dengan kesepakatan bersama tadi, karena ada agensi tadi, agensi kontrak itu ya tadi. Jadi dengan demikian sebenarnya akuntabilitas tidak melulu hanya kepada laporan keuangan, tetapi secara keseluruhan bagaimana mereka berperilaku secara bertanggung jawab. Di situ adalah akuntabilitas. Kamu diberi kepercayaan, maka harusnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita sebagai manajemen. Jadi itu kira-kira paradigma yang muncul gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah dalam konteks integritas. Integritas IAI berpikir bahwa sebenarnya itu adalah konsistensi dalam suatu tindakan ya, di dalam memahami nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip dan sebagainya, sehingga dengan pribadi yang jujur dan karakter yang kuat, orang yang berintegritas itu akan menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dengan demikian sebenarnya akuntabilitas akan lebih muncul pada saat yang menjalankan itu memiliki karakter yang dibutuhkan, gitu seperti tadi. Itu kalau kita lihat dari pilar-pilar paradigma dari akuntan ya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha sendiri itu saya mengelompokkan kepada apa yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 itu mengubah perilaku bisnis dan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan teknologi. Ya kan? Kita lihat banyak sekali transaksi yang semula face to face terpaksa diubah menjadi online. Ya kan? Bagaimana orang harus mengubah model bisnis mereka agar bisa survive. Ya kan? Nah, akibat perubahan ini tentu sebagai akuntan publik kita harus siap juga menghadapi perubahan yang ada. Secara spesifik, pandemi memaksa akuntan publik untuk mengurangi kunjungan ke klien. Oleh karena itu, mungkin kalian ada yang pernah dengar yang ada remote audit dan sebagainya ya. Artinya, kita tidak bisa lagi sebebas dulu pergi ke lapangan untuk memeriksa. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan audit yang ingin dilakukan, ya kan? Seperti itu gitu ya. Jadi itu menjadi faktor-faktor yang tentu tidak mudah bagi sebagian rekan-rekan akuntan publik. Untuk rekan-rekan akuntan publik yang mempunyai jaringan internasional, mereka secara bersama bisa menerapkan teknologi, ya, menciptakan software baru dan sebagainya. Tapi yang lain saya kira membutuhkan dukungan dari asosiasi profesi agar bisa tetap menjalankan profesinya dengan baik. Ya kan? Nah, belum cerita mengenai pandemi selesai, kemudian kan terjadi perubahan geopolitik. Ya kan, orang kemudian menceritakan tentang potensi resesi, perubahan ekonomi dunia dan sebagainya. Kembali lagi ini akan memberikan dampak perilaku kepada dunia bisnis. Nah, selain tuntutan yang terjadi dan dipicu oleh COVID, sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu ada harapan agar kita juga bisa mendapatkan informasi tentang sustainability. Ya, jadi ada istilah sustainability report, itu kan, di mana perusahaan itu diharapkan membuatkan laporan-laporan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat tahun 2009 itu sudah muncul sih aturan main mengenai misalnya pengelolaan lingkungan hidup gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat di tahun 2017 itu OJK membuat peraturan yang meminta agar supaya perusahaan-perusahaan tertentu itu sudah menerapkan laporan keberlanjutan ini. Jadi disyaratkan, mulai beberapa disyaratkan. Dan terakhir 10 tahun dari yang pertama tadi 2019 itu semua emiten itu diminta untuk membuat sustainability report. Dan jadi berarti itu muncul kebutuhan akan laporan yang baru. Ya, di luar laporan keuangan yang kita biasa kenal gitu kan. Nah, kalau lihat dari survei yang pernah dilakukan secara global, dikatakan bahwa 58% dari perusahaan itu sudah mengeluarkan laporan assurance tentang sustainability. Nah, dari situ kita lihat bahwa yang jadi masalah adalah standarnya kalau buat Indonesia belum ada. Ya, jadi kalau akuntan publik mau masuk situ, standarnya itu baru lagi disiapkan. Ada tim yang disiapkan melibatkan berbagai instansi untuk membuat standar untuk mengaudit sustainability itu tadi. Ya kan? Jadi kalau kita lihat yang dipakai sekarang adalah yang disebut dengan Standard for ESG Assurance Engagement. Itu ISAE 3000. Itu yang terakhir ada ya, tapi kita sendiri belum mengadopsinya. Nah, menarik adalah bahwa 97% itu ya
hanya melaporkan limited assurance. Jadi kalau kamu mengenal di audit itu kan ada gradasi, orang limited assurance itu artinya limited review, beda dengan audit kan. Audit kan lebih memberikan assurance ya, lebih kepada assurance yang lebih besar dibandingkan itu tadi. Nah untuk itu beberapa orang berpikir bahwa sebagai auditor, kalau pada saatnya akan terlibat di dalam sustainability report, maka dia juga harus mempunyai pemahaman yang lebih kuat untuk hal-hal tertentu ya. Jadi ada additional skill yang dirasakan perlu untuk para auditor ini. Jadi misalnya saja pemahaman yang lalu biasanya kita bilang understand the business. Ya kan, sebelum audit kita mengenal bisnisnya ya. Tapi kalau ini mereka memakai istilah memiliki business acumen. Jadi memahami liku-likunya termasuk ya hal-hal yang terkait dengan bisnis yang kita periksa tadi. Ya, jadi oleh karena itu akuntan publik tidak hanya sekedar auditor, ya kan. Jadi mungkin kalau kita periksa agribisnis, ya harus ada orang yang ahli agribisnis juga, ya kan. Kalau misalnya itu mengenai mining, ya kan harus ada orang yang memahami liku-likunya seperti itu tadi. Berikutnya adalah ya teknologi mungkin tetap menjadi sesuatu yang harus gitu ya, dan analitik gitu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara soal audit sendiri sekarang, beberapa kantor akuntan publik kan menggunakan data analitik. Ya, jadi pengambilan sampel, kemudian juga pemilihan sampel, ya kan, itu dengan software tertentu sudah melakukan capture data keseluruhan. Dan dari situ softwarenya mengolah kira-kira mana yang harusnya jadi sampel. Ya kan? Jadi kerjaan kita menjadi lebih terstruktur, lebih mudah kalau seandainya udah kita pahami ininya. Dan dalam konteks sustainability, berbeda dengan audit report laporan keuangan yang sifatnya itu standar ya. Kalimatnya kan nggak akan diganti gitu ya. Dari waktu ke waktu angkanya berubah, tapi kalimatnya kurang lebih sama. Maka di sini akan beda sama dengan laporan kayak kalau advisory report itu kan harus menggambarkan sesuatu peristiwa dan ngarang gitu. Maka di sini diharapkan ada kemampuan untuk berkomunikasi, mempresentasikan dan menulis. Ya, karena ini jadi laporannya mirip dengan apa namanya kalau kita lagi bicara soal advisory service gitu ya, kan seperti itu gitu. Nah itu pada satu sisi memang merupakan tantangan tidak mudah. Karena di masa lalu orang suka bercanda, kayaknya jadi akuntan publik itu sudah kayak jadi apa yang semuanya serba bisa gitu ya. Dari ujung ke ujung harus paham gitu kan. Ditambahin lagi ini. Nah, tapi di satu sisi memang itu menjadi sesuatu beban. Tapi saya berpendapat dan banyak orang berpendapat bahwa di balik beban itu sebenarnya ada peluang, ya kan? Ya, opportunity baru, ya kan? Berarti sebenarnya ada kesempatan kita masuk ke sana gitu. Dan kalau dari segi asosiasi, mereka tidak mengatakan sekedar peluang, tetapi itu memang tanggung jawab. Sebagai profesi, kita adalah profesi yang menjunjung akuntabilitas, ya kan? Yang bisa menjaga trust yang diberikan melalui integritas yang kita miliki. Itu kalau dari segi asosiasi profesi, mengharapkan semua anggotanya seperti itu. Panjang lebar nih, Jonathan. Mungkin saya tadi sedikit tertarik dengan remote auditing ya Pak, yang mungkin digunakan pada saat terjadinya pandemi COVID. Nah pertanyaannya adalah apakah remote auditing tersebut hanya efektif digunakan pada terjadi pandemi COVID? Apakah justru akan menjadi inovasi yang baru nih Pak untuk kedepannya? Kalau pandemi itu menjungkir balikan pola kerja yang selama ini kita lakukan, termasuk pola kerja dari para pebisnis, dalam kenyataannya nggak akan pernah kembali seperti dulu gitu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di Indonesia belum menjadi tren, tapi saya ketemu dengan beberapa orang pada waktu kita berbicara, waktu saya lagi keluar, terus tanya, nggak kerja? Dia bilang, work from home. Di beberapa negara ada industri tertentu yang mereka mengatakan bahwasanya saya diberi kesempatan untuk kerja di rumah berapa hari dalam seminggu.
ya kan. Nah, akuntan publik gimana gitu? Ada dua, ya kan. Yang pertama dari segi akuntan publiknya sendiri. Kalau kamu kerja di akuntan publik, kamu pengen work from home kayak dulu, apa enggak gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau seandainya kita lihat dari segi kliennya mau nggak digerecokin di situ atau ini tadi, ya. Nah, maka beberapa kantor akuntan publik mulai memikirkan bagaimana kita menggunakan auditing standar dan prosedur, ya kan, yang sudah berubah ini gitu. Bagaimana memanfaatkan apa yang sudah berjalan dengan baik secara remote itu tadi, dan kemudian untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti itu, ya baru kita datang gitu. Jadi ada sih harapan akan ini tadi, tapi tidak mungkin 100% menjadi kunjungan, tidak mungkin juga 100% itu juga remote semua gitu ya. Jadi akan ada tadi, tapi setiap orang akan berusaha selama masih bisa dipertanggungjawabkan. Dari segi asosiasi sendiri ingin mencari suatu pola di mana audit bisa dilakukan secara remote tanpa mengurangi kualitas dari audit tadi. Nah, kembali lagi, kalau tadi kamu menggunakan data analytical, ya ketentuan kerjaannya seperti itu, ya bisa saja seperti tadi gitu. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kamu kunjungi kan. Data seperti tadi gitu. Yang jadi perdebatan antara lain kalau kamu bicara soal inventory secara digital, ya kan bener nggak barangnya ada dan sebagainya kan. Ya tapi orang bisa bilang pakai kamera dan seterusnya. Nah itu yang perlu kita kembangkan barangkali. Jadi secara langsung sebelah kita juga ikut berkembang dengan adanya perkembangan yang ada ya Pak. Iya, ya. Jadi semua ini masih bergulir ya. Ya pasca pandemi ini semua masih bergulir. Terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh nih Pak disampaikan berdasarkan pengalaman Bapak kepada kami para mahasiswa terkait mungkin sikap auditor kali ya Pak, terkait dengan judgment audit. Ya, ada yang bilang bahwa auditor itu orang yang harus memiliki sikap yang skeptis gitu ya. Skeptis. Bukan orang yang curigaan gitu. Wah ini selalu curigation ini auditornya. Tapi sikap skeptis itu suka muncul gitu ya. Kalau kamu misalnya saya sekian 10 tahun terlibat sebagai pekerjaan audit, itu kadang-kadang keluar sendiri. Jadi kalau ada hal apa segala tuh saya berpikir bahwa bener nggak ya kok ada yang aneh gitu. Ada yang nggak masuk akal di sini gitu. Masuk akal. Jadi bahkan pada saat kamu berhadapan dengan bukti-bukti yang secara hitam di atas hitam putihnya itu adalah sesuatu yang ada gitu loh. Tapi ada yang kita anggap tidak masuk akal gitu loh. Tidak masuk akal. Nah saya mungkin ambil ilustrasi gitu ya. Pada waktu kamu melakukan audit, kan kamu biasanya menggunakan juga rasio-rasio untuk melakukan judgment. Iya. Ya kan? Saya pernah punya pengalaman suatu ketika mengaudit suatu perusahaan pabrik kertas yang menggunakan juga bahan waste paper sebagai campuran daripada pulp gitu ya. Suatu ketika kita melihat bahwa kok dia punya inventory jumlahnya kayaknya hampir setahun punya stok gitu 8-9 bulan gitu kan. Kan kita diajarin kamu di kuliah kan bahwa inventory itu iya. 3 bulan, 2 bulan tergantung kebutuhan kan. Ya kan kalau imported ya mungkin lebih lama. Tapi kalau direct ya kan kalau pabriknya cuma 10 km kan ngapain punya stok banyak-banyak kan gitu kan. Jadi kita beranggapan bahwa ini main-main nih. Ada stoknya main-main. Terus setelah bicara dengan manajemen dan ditunjukkan data-datanya, ternyata pada waktu itu ada satu situasi di mana pasar daripada waste paper itu lagi terlalu banyak dan ada orang yang mendam dengan menjual gitu. Ada orang yang butuh duit dan menjual dengan harga yang sangat murah. Ya buktikan harganya sangat murah. Sehingga dia bisa menghitung bahwa sebenarnya dengan saya beli ini dan saya berarti membayar dalam tanda petik bunga, ya kan? Saya masih oke. Karena apa? Harganya jauh lebih murah meskipun mau ditambah bunga pun dia masih lebih murah. Keuntungan dari situ. Nah, maka di situ kan kita memiliki judgment ya. Artinya tidak bisa sekedar data hitam putihnya gitu ya. Jadi bagaimana sikap skeptis itu mempertanyakan gitu kan
mencoba melihat kondisi-kondisi dan bagaimana kita bisa melihat apakah mungkin ada terjadi misstatement yang terjadi dari data yang kita miliki. Skeptis ya, sikap auditor. Ya itu dia tadi, bahwa kalau dibicarakan dengan lagi ngobrol sering itu tadi. Lalu kalau auditor tuh susah bawanya, nggak percaya terus gitu. Curigaan gitu ya Pak? Curigaan. Kalau pacaran, Oh iya. mau auditor susah. Nah, kalau kita bicara soal professional judgment itu tidak muncul dengan sendirinya. Professional judgment tentu kita harus punya pengetahuan tentang apa yang kita mau judge. Kita juga barangkali memerlukan pelatihan-pelatihan untuk bisa mendapatkan judgment itu gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah jam terbang, ya, pengalaman ya. Jadi orang yang baru sekali tentu kita tidak harapkan ya punya professional judgment untuk hal yang memang agak di-engineer gitu ya. Kalau sesuatu yang di-engineer karena dia masih lugu, ya percaya aja gitu loh. Tapi kalau kita ada yang nggak aneh gitu, ada yang nggak masuk akal. Nah, tadi ilustrasi tadi menggambarkan bagaimana kita membuat judgment, pada akhirnya kita bisa menerima gitu loh. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Kak. Untuk selanjutnya mungkin kira-kira apa sih Pak tiap-tiap yang do or don'ts, apa yang harus kita lakukan atau tidak boleh dilakukan sebagai pemula untuk meniti karir dengan cepat, mungkin dia berkembang pesat di dunia auditing ini, auditor. Gimana menurut Pak? Nah itu sebenarnya nggak ada resep ajaib sih ya. Tiap akuntan publik, tiap kantor akuntan bisa punya sederet do and don'ts, ya kan. Tapi kalau saya mencoba mengambil beberapa hal gitu ya, dari apa yang dibuat oleh kantor tertentu ataupun dari pengalaman gitu ya. Ya kalau do-nya itu rajin, disiplin, menepati janji, itu biasanya orang pengen, orang berharap seperti itu. Nggak ada orang yang pengen punya staff auditor boleh malas-malesan atau setiap kali gitu janji ya, telat mulu gitu ya. Oh nih besok Pak reportnya gitu, terus tahu gahlar gitu dan seterusnya. Bahwa ada yang bisa dipertanggungjawabkan setelah itu nggak apa-apa, ya kan? Kenapa jadi nggak bisa? Kan belum tentu salah dia. Karena auditor kan selalu berhubungan dengan audit plan. Dan dari audit plan tadi kita ingin ada jadwal-jadwal yang dipatuhi. Nah kalau sudah menjelang deadline kan semua stres, semua kan panik kan, ya kan? Nah ada kalanya saya melihat bahwa seringkali penyebab itu tidak hanya selalu di kita, di klien juga, karena datanya terlambat atau bagaimana gitu ya. Yang kedua adalah memahami tujuan dari prosedur. Jadi kamu kan sebagai pemula dikasih tugas kan, oh, coba kamu periksa ini, coba periksa ini. Saya mengambil contoh gitu ya. Saya suatu ketika pernah berbicara dengan seorang senior pada waktu itu. Saya tanya, ini sudah dikonfirmasi belum? Dia bilang sudah. Oke, dia bilang, bagus. Kalau gitu, udah oke dong. Angkanya cocok nggak? Ya belum dijawab dong Pak, katanya. Kan baru dikirim. Nah, saya bilang kalau gitu kamu tuh tidak tahu maksud dari prosedur konfirmasi. Prosedur konfirmasi adalah bagaimana kita mendapat kepastian dari pihak ketiga. Ya kan? Berarti setelah dikirim, dapat jawaban direkonsile. Kamu kan baru kirim, berarti kamu belum konfirmasi. Sudah mengirim surat konfirmasi. Jadi tujuan itu harus jelas sehingga dia tahu. Dan ini biasanya di training awal dikasih tahu. Ya, selalu tiap kantor akuntan menegaskan hal seperti ini. Kemudian juga berusaha mendapatkan bukti yang objektif dan mendokumentasikan. Nah, dokumentasi ini penting. Penyakit kita, apalagi pemula gitu ya. Kamu udah kerjain tapi nggak catat apa-apa gitu. Nah, biasanya kalau di kantor kami itu ada yang namanya peer review. Kalau peer review itu pekerjaan kita direview oleh kantor akuntan lain. Akuntan dari kantor cabang negara lain. Ya, dari negara lain. Nah, pada waktu dia periksa, mereka selalu berkata bahwa not documented is not done. Kamu boleh ngomong sampai pagi bahwasanya sudah saya kerjain, tapi kalau di suratnya nggak ada, di dokumennya nggak ada, dia nggak dikerjain.
ya kan? Bahwa bunyinya dikerjain itu misalnya saja kamu diperiksa, ada misalnya suatu ketika ini kalau ini auditor pemerintah yang periksa nih, kita kan biasanya nggak melakukan stok omnibus cash karena cashnya kecil kan, kamu nggak ada, dianggap nggak lengkap. Kenapa? Nggak ada buktinya. Buktinya kan nggak lakukan, tulis dong katanya. Saya tidak melakukan cash count karena jumlahnya kecil. Nggak apa-apa, cuma begitu doang tulis. Nah itu dokumentasi. Ya, jadi penyakit yang membuat senior marah itu, kalau yang pemula tadi, kamu kerjain tapi kamu nggak tulis gitu. Kamu diminta bukti, bukti udah kamu lihat, udah ada fotokopinya Pak. Fotokopi bukti bukan. Ya, ada dalam hal tertentu. Nah sekarang kan lebih complicated karena email kan bisa jadi bukti juga, misalnya seperti itu tadi. Kemudian berusaha juga mengkomunikasikan hasil audit itu sesuai dengan progres yang ada dan sesuai dengan timetable yang ada. Ya kan? Nah, yang sering membuat klien marah itu adalah kalau seandainya kamu mengatakan ada masalah justru pada saat dekat laporan. Iya. Ya. Iya, silakan Pak. Jadi laporannya sudah mau ditunggu, kamu baru bilang Pak ininya belum cocok. Fresh. Jadi harus sesuai dengan schedule-nya. Timetable tadi ya Pak. Iya. Dan memastikan bahwa ketidakcocokan yang signifikan itu sudah diselesaikan. Kalau ada yang tidak diselesaikan, harus dikasih tahu konsekuensinya apa. Apakah berarti di-adjust? Atau kalau dia tidak mau di-adjust, berarti harus di-qualified laporannya, dan seterusnya. Nah itu misalnya beberapa yang saya ambil sebagai contohnya. Don'ts-nya, ya jangan kasar gitu ya. Ya sopan gitu loh. Artinya kan dalam berkomunikasi itu, biasakan berkomunikasi dengan baik. Apalagi dengan klien ya. Jangan lupa klien kan yang bayar kita. Jangan menduga-duga. Saya kira mungkin kayaknya, katanya gitu kan. Ya apa tidak gitu. Jangan seperti itu. Kemudian jangan juga mencari-cari. Tadi kan saya bilang ketidakcocokan itu harus diselesaikan. Tapi juga jangan cari-cari ketidakcocokan. Ini kok cocok semua ya? Mana yang nggak cocok nih? Nah, kamu ini kan detektif atau auditor gitu. Iya betul Pak. Ya kita harus ikutin prosedur ya, apa yang perlu gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang barangkali penting kita lakukan. Jangan juga kita menggurui mereka, ada kesan menggurui mereka. Jangan lupa ya, sepinter-pinternya, sepengalaman-pengalaman kita sebagai auditor di dalam rangka bisnis proses, orang yang di kantor klien lebih pintar dari kita. Kamu bisa 10 tahun audit bank, tapi proses dari perusahaan itu di dalam perbankan industri yang khusus tadi, nggak semua kamu kenal. Karena kita nggak berhadapan tiap hari kan, mereka tiap hari. Kan kita kan cuma seperti itu. Nah jadi itu barangkali, Mas ya, kalau kita bicara soal do dan don't secara umum ya, itu ya seperti tadi. Mungkin kita tadi sudah mendengar ya Pak terkait tantangan, mungkin banyak sekali pengalaman Bapak gitu ya di bidang auditing. Nah, sebagai informasi juga kami di Prodi Akuntansi Ukrinda itu salah satu bentuk mempersiapkan mahasiswanya untuk siap masuk dalam dunia kerja adalah dengan kegiatan magang Pak. Nah, jadi menurut pengalaman Bapak nih, bagaimana dengan program magang ini untuk para mahasiswa? Iya, saya kebetulan kan staf pengajar juga ya. Dan saya berhadapan dengan kenyataan bahwa magang itu bisa juga dipilih sebagai opsi menggantikan penulisan skripsi iya. misalnya. Ada beberapa perguruan tinggi yang memungkinkan penggunaan tadi ya. Saya lihat pernah dalam salah satu rapat tuh untuk mahasiswa 2018 98% pilih skripsi, pilih magang. Sebagai pengganti skripsi, iya. 2018 berarti kan mahasiswa yang lulus 4 tahunan itu ya, iya. 4 tahun dan 2022 ya rapatnya 2022. Dan kemudian bahwa ternyata 82%
itu magangnya di kantor akuntan publik. Ya. Jadi sebenarnya buat saya untuk bisa memahami itu nggak apa-apa. Nah kalau Ukrida ingin mengambil langkah memberikan peluang untuk magang sebagai pengganti skripsi, ya bisa, gitu dong. Bisa aja. Hanya saja perlu dipahami bahwa magang yang ada dan diatur dalam rangka kampus Merdeka itu tidak otomatis bisa dipakai untuk pengganti skripsi. Iya. Berbeda ya, artinya ada format yang berbeda yang seperti itu. Nah jadi saya pikir itu baik, hanya saja kalau tadi digambarkan begitu banyak yang magang tadi, maka jumlah kantor akuntan publiknya kan menjadi terbatas ya kalau mau ke sana. Iya. Nah, kamu akan ada pilihan masuk ke kantor akuntan yang kecil atau ke kantor akuntan publik yang besar. Keuntungan kalau masuk di dalam kantor akuntan publik yang kecil, biasanya kamu mendapatkan penugasan yang hampir menyeluruh gitu kan. Jadi cukup banyak pengalaman ya, mengaudit ini gitu. Penyakitnya kadang-kadang mereka sibuk, nggak sempat ngajarin kamu juga gitu. Kalau di kantor yang lain, kantor yang lebih besar atau kantor besar, ya kan, mungkin karena pembagian tugas mereka ada segmentasi. Kamu cuma ngaudit ini, kamu ngaudit ini gitu. Tapi saya tahu beberapa kantor besar punya program yang baik gitu ya. Untuk ini saya nggak sebut nama ya, karena biar tidak etis nanti. Tapi mereka, kenapa mereka melakukan itu? Mereka sekaligus mendidik kamu. Biasanya mereka berharap yang masuk tuh untuk magang di mereka yang mempunyai GPA tertentu kan. Ya kan? Nah, oleh karena itu biasanya mereka pada waktu menerima kamu berharap siapa tahu kalau kamu diajarin benar, kamu mau kerja di dia. Direkrut langsung gitu ya, Kak? Direkrut langsung. Iya. Ya kan? Karena begini, saya pernah menjadi pembimbing. Pada waktu saya mereview, dia baik, kerjanya baik, dan dia cerita tentang bagaimana dia merasa diperhatikan di kantor yang dia magang. Terus saya tanya, jadi kamu kalau udah lulus, kamu mau kemana? Mau kerja di situ, Pak. Artinya udah di booking gitu kan, sekaligus gitu. Buat dia dapat kerjaan langsung, buat kampus juga menunjukkan bahwa ada relasi dengan kantor akuntan. Buat kantor akuntan nggak pusing nyari, udah lihat kerjaan, ya kan, seperti itu. Kalau ditanya apa sih gitu ya, ada kantor, ada penilaian magang yang berbicara soal bagaimana kamu bisa berpikir kritis, kreatif dan analitis gitu. Yang kedua yang biasanya dilihat juga komunikasi. Bagaimana kamu bisa berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis gitu ya. Dan kemudian ya tentu bekerja sama itu menjadi hal yang penting. Nah itu hal-hal yang kalau saya bandingkan dengan hasil riset dari NACA ya. NACA yang terakhir tahun 2022 itu National Association of College and Employers, itu problem solving skill mereka anggap sebagai sesuatu yang penting. Tapi yang kedua adalah analytical skill. Jadi kembali lagi tadi skeptis dan sebagainya kan ada urusan dengan analitik. Kemudian juga bekerja sebagai tim, itu yang ketiga. Jadi dari 5 besar tadi. Kemudian jaga communication, termasuk yang written dan inisiatif. Ini 5 atribut yang digambarkan sebagai harapan dari employers terhadap orang yang pertama kali masuk. Jadi kalau dipilih dengan skor yang sama, maka itu yang dipilih. Ya kan? Itu barangkali untuk menjawab pertanyaan itu. Terima kasih Pak untuk jawabannya yang mungkin akhir Pak. Apa Bapak ada pesan nih Pak buat mahasiswa tentang akuntansi ya Pak, untuk memulai ke dunia pekerjaan itu apa kira-kira harus diingatkan lagi, disiapkan lagi pesan-pesannya apa Pak? Ya, jadi pada waktu seseorang itu menjelang akhir kuliah, saya menganjurkan seyogianya kalian sudah mulai berpikir mau kemana gitu. Ya kan? Jadi bukan kemudian sekedar ya sudahlah sedapatnya saja gitu.
target ya Pak. Ya, kita target bahwa kemudian dari pilihan target itu mana yang dapat itu urusan kedua. Tapi kamu sendiri harus punya tujuan. Ya, jadi kalau kamu nonton film Alice in Wonderland, ya kan, waktu Alice tanya sama kucing kemana saya harus pergi pada waktu di simpang jalan, kucingnya nanya kan, kamu mau kemana? Terus dia bilang saya nggak tahu. Lah kalau nggak tahu nggak ada bedanya kalau gitu. Kamu mau ke kiri ke kanan, kamu nggak tahu juga mau pergi kemana. Arahnya kemana ya? Jadi itu barangkali arah kita. Jadi kita tahu visi kita mau kemana, jadi apa. Apakah kamu mau jadi akuntan publik? Ataukah kamu mau jadi ikut kerja di kantor akuntan tapi pengen jadi tax consultant? Kan bisa juga. Ya, tidak harus audit di kantor akuntan audit, bisa juga tax consultant. Nah, auditnya ada juga tapi lain ya. Beda gitu kan. Atau kamu mau di kantor akuntan publik tapi mau jadi advisor. Atau kamu mau lebih luas dari itu, mungkin jadi manajemen. Boleh aja kan. Dan seperti itu tadi, dengan basis accounting kita yang kita miliki. Nah, jadi kita tahu kemana kita pergi dan kita menyiapkan diri ke situ. Ya kan? Jadi kalau seorang misalnya mau di interview pekerjaan, terus pada waktu di interview kelihatan nggak tahu apa-apa mengenai itu, jangan kamu mengatakan saya mau jadi internal audited bank, terus mengenai transaksi bank aja, liku-likunya kamu nggak tahu, nggak pernah tanya. Bahwa kamu belum pernah bekerja, nggak ada masalah, kamu bisa pelajari. Ya, jadi kita memilih menyiapkan diri, kemudian mempelajari hal tadi, sehingga betul-betul ini tadi. Nah, berikutnya yang juga tidak kalah penting, kamu punya passion di situ enggak? Punya panggilan ke situ enggak? Ya kan? Jadi suatu ketika saya pernah ditanya sama almarhum pendeta Kun tadi, Pak Rudi, apa nilai hakiki yang Bapak pegang sebagai akuntan publik? Pada waktu itu saya kemudian mengatakan adalah akuntabilitas. Kita itu tugasnya menjaga akuntabilitas. Kalau kamu menjaga akuntabilitas itu kamu pegang, kamu jadi auditor, kamu jadi akuntan intern, semua akan menjaga itu tadi. Karena ya itu tadi. Saya waktu itu nggak bicara sama dia soal agency theory dan sebagainya. Nah, tetapi di situ kalau kita punya passion ke sana, punya panggilan ke sana, maka segala perjalanan kamu berkarir tadi akan dinikmati dengan mungkin itu. Ya. Terima kasih Pak Toto. Kesempatan yang sangat baik untuk kita mengetahui ya dunia audit, mungkin untuk kami para mahasiswa Pak. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Rudi. Demikian kegiatan Ukrida Mentoring with Senior Profesional yaitu dengan Pak Rudi Kusnadi untuk hari ini. Terima kasih.